Gue tuh punya concern sebenarnya. Beberapa tahun terakhir ini kok yang namanya flagship itu makin naiknya makin incremental, makin sedikit. Saya juga merasakan sedikit adanya stagnansi di perkembangan teknologi, khususnya mereka yang fokus ke kamera aja. Dari segala inovasi yang pernah lo lihat, entah itu nambah megapiksel, nambah tele extender, what's gonna stay in camera? Nggak satupun yang Mas Aryo bilang. Nggak satupun akan stay. Kalau kamera collab, sekarang ada apa? Zeiss, Leica, ada Hasselblad, ada Ricoh terakhir juga. Ya. Is that matter? Ini tuh menurut gue jadi sebuah shortcut buat brand-brand smartphone, buat dapat sertifikasi sama buat dapat akses ke knowledge management dari brand tersebut. Apa yang bisa diimprove dari mereka punya kamera. Dan is that why Apple nggak bagus? Ya menurut saya... Hey guys, Takeover is back. Hai. Walaupun sebenarnya baru minggu lalu ada ya kita ngomongin tentang gaming, sekarang kita ngomongin tentang flagship yang plateauing, the plateauing part of flagship. Bener nggak sih sebenarnya plateau itu kalau yang belum ngerti mungkin adalah yang udah naik terus flagship udah lama, flagship phones terus lama-lama begini naiknya pelan-pelan, bukan turun, tapi naik tapi masih makin dikit naiknya. Itu pendapat gue dan pendapat beberapa temen gue juga yang gue kenal. Nah, gue sekarang di sini ngajak Satish dari K2 Gadgets. Siapa yang nggak kenal K2 Gadgets? Lo yang ketinggalan banyak sebenarnya dari segi teknologi, karena K2 Gadgets itu salah satu yang gue tonton kalau gue mau review. Terima kasih banyak Mas Aryo. Karena lo teknisnya cukup dalam, karena juga suka dapat barang-barang cepat. Artinya, oh ini belum resmi di Indonesia nih, gue tahu nih. Kalau gue kan nggak review yang nggak resmi nih. Yeah. Lo ambil jalan itu dan gue appreciate dari segi, oh dapat nih infonya. Dan jelasinnya oke banget. Tapi daripada gue ngomong soal K2 Gadgets, saya biarkan Satish, salah satu part dari K2 Gadgets yang cerita tentang K2 Gadgets. Nah, siapa sih K2 Gadgets? Mas Aryo, sebelumnya terima kasih banyak banget. Udah diundang ke sini, sebuah kehormatan bisa ngobrol-ngobrol di podcast bareng sama Mas Aryo yang juga udah mentorin kita dari dulu. Oh, nggak mungkin salah ini hoax nih. Beneran. Terus siapa aja tuh K2 Gadgets? Jadi Satish dan ada berdua Mas Aryo, K2 Gadgets itu. Ada saya dan juga partner saya yang bernama Alessa. Sebenarnya gue tahu sih, gue udah pernah tidur bareng sama dia secara tidak langsung. Pada saat trip ya? Saat trip. Ya, udah pernah sama Alessa. Jadi cuma berdua. Ya, saya dan Alessa. Jadi namanya K2 karena kita ada berdua doang. Basically K2 itu awalnya namanya kita terinspirasi dari Harold dan Kumar. Jadi Harold dan Kumar, Kartolo dan Kumar nama stage-nya. Cuman makin lama makin kemari ya kita udah pakai nama asli supaya orang tua juga bangga kan pakai nama asli gitu. K2 Gadgets. Dan itu awalnya gimana mulai? Ada cerita apa nih kita bikin channel gadget sih yang ngebahas teknologi? Jadi pertama tuh sebenarnya kita berdua ketemunya di FJB Kaskus. Wah, umurnya ketahuan. Ya, karena saya suka punya gadget-gadget yang unik yang saya impor dari luar. Demikian juga dengan dia. Ketika bosen pakai, biasanya kita jual di FJB Kaskus, ya kan? Nah, ketemunya sama dia yang menjual barang unik tersebut. Saya yang beli. Kemudian berlanjut seperti itu lagi terus menerus. Tuker-tukeran lama-lama udah nggak jual beli via FJB lagi, ketemuan kita karena kok oknumnya ini terus gitu sama terus. Jadi kita ketemuan, mulai dari situ ya udah, kadang dia minjem gadget saya, kadang saya juga beli dari dia. Dan itu spesifik gadget-gadget yang tidak rilis di Indonesia. Sengaja. Betul. Kenapa? Karena apa itu? Karena susah mendapatkan gadget-gadget unik yang tidak rilis di Indonesia dan juga punya fitur-fitur berbeda dari yang ada di Indonesia. Karena mikirnya Indonesia tuh, correct me if I'm wrong, pertama ngeliat marketnya dulu, ada yang mau beli apa enggak, sebanyak apa. Kedua, izinnya juga gak gampang. Betul. Ya. Contoh gadget yang susah zaman dulu masih lo FJB-an tuh apa sih? Nexus. Oh iya, Nexus yang awal-awal. Ya, Nexus itu sulit. Kemudian itu yang kayaknya Pocket PC lo juga. Iya, kemudian ada Huawei juga. Huawei di awal juga susah. Ya. Apa tuh HTC juga. Sebenarnya Mas Aryo, kalau kita tarik ke lebih lama dari 10 atau 15 tahun yang lalu, itu sebenarnya menurut saya lebih mudah mendapatkan device dari berbagai brand di Indonesia. Bahkan kalau kita berbicara kayak Mas Aryo kalau ingat Dell Strix itu kan dijual di Indonesia. Dell apa? Dell Strix.
itu adalah smartphone-nya dari Dell. Kemudian HTC juga sempat dijual di Indonesia. Cuman kebelakangan rules itu makin sulit, jadi ya makin susah device-device tersebut masuk ke Indonesia. Jadi lebih yang mainstream aja yang masuk ke Indonesia. Jadi faktornya waktu itu lebih ke regulasi daripada ke market ya. Sebenarnya brand tuh masukin aja. Kita lihat marketnya sekecil apapun, kalau regulasinya gampang dimasukin gitu ya. LG Optimus, HTC Evo 3D, semua masuk semua gitu loh. Jadi di satu era tuh sebelum regulasinya sulit, kita tuh gampang mau beli smartphone apa aja di Indonesia. Gitu sebenarnya. Kita nggak mau berjauh-jauh ke regulasi ya. Kita ngomongin dunia flagship yang plateauing. Kita fokus. Nanti kok ke bawah-bawah nih kalau enggak. Anyway, jadi lanjut lagi tentang K2 Gadgets terakhir deh sebelum kita ke topiknya. Apa yang bikin menurut lo sendiri? Apa yang bikin lo beda dari tech reviewer lain di luar sana? Seperti yang tadi Mas Aryo udah cerita, mungkin orang kalau top of mind-nya K2 Gadget itu adalah membahas produk flagship yang tidak resmi di Indonesia. Jadi kalau mau nyari produk-produk yang unik, itu mereka bisa K2G. Dan yang kedua adalah kita udah beberapa tahun belakangan kita coba buat segmen atau niche buat kita itu adalah kamera smartphone. Jadi ketika orang mau mencari informasi mengenai sebuah kamera smartphone secara detail, itu top of mind-nya adalah K2G, walaupun yang lainnya kita nggak lepasin ya, tapi top of mind-nya dua hal tersebut. Maunya situ. Emang sih detail banget sih kameranya. Padahal menurut gue ini dari segi teknisnya ya, karena bukan fotografer, tapi sangat suka kamera dan mempelajari teknisnya. Gue suka banget ngeliat videonya, emang ke arah situ. Oh gitu tuh, ini tuh gunanya ini tuh, ini gunanya ini. Karena digital camera itu cukup dalam ya, bukan cuman foto yang bagus, tapi gimana menciptakan foto yang bagus di device yang kecil, yang ringan, yang sampai sekarang nyamannya the best camera you have is the one you have. Gitu ya. Betul. Jadi mau zaman dulu gue vlogging pakai kamera segede-gede yang bikin tangan gue gede gitu ya. Itu gue tahu banget tiap trip yang capek ngelihat lo bawa itu gue gitu loh, sampai kayak begini dengan GH5 ya. Dulu GH5 sebelum tripod Joby yang gede banget gitu ya. Mic-nya juga gede, itu capek banget ngelihatnya sih. Walaupun gue suka hasilnya, tapi memang ada pengorbanan di balik itu. Nah sekarang smartphone itu udah lebih dari cukup untuk kamera banget. Oke. Speaking of smartphone udah cukup, gue tuh punya concern sebenarnya. Beberapa tahun terakhir ini kok yang namanya flagship atau kategorinya smartphone jagoannya dari setiap brand, paling mahalnya mungkin, paling canggihnya, itu makin naiknya makin incremental, makin sedikit, makin gak ngaruh, makin cuman adu spek atau ada fitur yang akhirnya berapa tahun kemudian juga fitur itu hilang lagi. Menarik sih saat launching, tapi ternyata gak bertahan lama, yang kayak gitu. Belum ada yang bener-bener ini akan mengubah market flagship sampai sekarang sama berapa tahun ke depan gitu. Gue appreciate ini di depan kita nih ya, ada banyak flagship. Flagship yang lagi kita review yang bisa dipinjemin, bisa beli, bisa dari brand dikasih macam-macam. Nah, Satis sendiri sekarang bawa apa aja kalau mau cerita nih? Ini ada beberapa yang gue belum pernah lihat. Saya ada bawa iPhone 17 Pro Max, Oppo Find X8 Pro, Huawei Mate 80 Pro, S26 Ultra, Honor Magic Air. Ini yang saingannya iPhone Air. Honor Magic Air ini belum pernah gue lihat langsung. Sisanya mungkin udah ada yang kita sama nih lagi megang Mate 80 Pro. Ini gue ada Lights Phone, ada Motorola Signature, ada Fold 7, ada Vivo X300 Pro, ini iPhone 17 Pro Not Max, dan ada S26 Ultra. Kenapa jadi lebih flagship lu? Kayaknya lebih banyak flagshipnya. tapi channel gue kalah sama dia, gimana nih? Nah ini seperti yang dibilang tadi sama Satis bahwa lu dapetnya dari luar ya. Seperti sekarang kalau nggak salah Alessa juga lagi Alessa lagi jalan-jalan, bukan jalan-jalan, lagi media trip ke China buat Oppo Find X8 Ultra launching. X8, X9 ya? Sorry, X9 Ultra. Maaf, saya salah. Ini X8 yang ada di sini. Ini X9 kok. X9 Pro. X9 Pro. X9 Pro, gue salah sebut tadi. Ini X9 Pro dan ada X9 Ultra yang baru di launching, dan kalau nggak salah baru nyampe Indonesia kayaknya Mei. Sedangkan kayak itu dapat duluan, saya nggak diundang oleh Oppo. Curhat sekalian. Nah, tapi pertanyaan banyak orang sih biasanya.
Tapi daily drivernya apa Kak? Gitu. Biasanya daily driver katanya ditentukan dari M-bankingnya ada di mana. Yang mana? Kalau saya pribadi, daily driver adalah karena saya berada di ekosistem Apple sejak dahulu, saya itu daily driver iPhone. Dan untuk sekarang ini yang udah saya pakai 6 bulan belakangan sejak launch itu adalah iPhone Air. iPhone Air dan Alessa pakai Alessa dia Android gonta-ganti ya. Karena Android kan opsinya banyak banget ya. Jadi apa yang rilis dia gonta-ganti. Cuman setahu saya dia sekarang pakai daily drivernya adalah Lights Phone. Lights Phone. Gue tuh pertanyaannya valid sih dari netizen yang nanya daily drivernya apa karena pengen ini. Tapi ada nggak validnya juga di mana kita reviewer jangan bergantung pada kita yang gonta-ganti terus. Karena kita ada kepentingan untuk nge-review. Nah terus juga yang gue ada pertanyaan lanjutannya adalah Mas gak ribet gonta-ganti handphone terus? Ada ribetnya memang. Paling ribet adalah di M-banking sebenarnya. Jadi kalau M-banking itu ganti device harus hubungan sama banknya untuk ya OTP-nya lebih panjang lah, prosesnya lebih panjang. Nah itu mungkin menjawab dari 2 tech reviewer di sini kenapa kita ganti-ganti. Tentunya buat HP kedua, nah itu yang saya selalu rutin gonta-ganti. Entah itu smartphone yang saya lagi suka banget atau smartphone yang lagi saya tes. Gitu. Karena memang perpindahan antar smartphone walaupun ribet tapi udah lebih gampang sekarang dibanding sebelumnya. Karena WhatsApp-nya udah bisa link to mirror, udah bisa mirror, terus segala macam smart switch-nya Samsung semuanya tuh udah memudahkan. Nah itu mungkin jawabannya. Nah gue inget kalau flagship itu kan banyak nih, udah banyak banget, lo pasti udah kayak 50-an lebih kali ya dari lo dulu FJB zamannya. Ada gak sih momen, ingat gak lo momen pertama kali lo really bukan karena kerjaan, bukan karena kerja sama atau apapun itu, tapi you really excited about a phone, lo bener-bener ini keren banget bisa kayak gini. Yang excitementnya gue yakin kalau udah jadi reviewer lama-lama menurun tingkat excitementnya itu. Cuman oh ini bisa gini keren, oh gitu, makin lama makin gitu. Tapi remember gak your first time feeling excited about a phone? Jadi kalau buat saya itu momen saya menganggap sebuah momen itu yang betul-betul keren banget ketika memiliki sebuah smartphone itu tidak hanya sekali Mas Aryo. Jadi bisa berkali-kali. Di awal saat saya pertama kali punya dedicated HP Nokia 6110 tahun 90-an akhir. Yang masih ada antenanya, masih ada agak gendut. Oh gue lupa lagi. Terus. Itu merasa keren banget. Karena pertama kali punya smartphone. Oh itu pertama kali punya smartphone, gak peduli itu flagship atau pertama kali punya feature phone, itu kan masih HP. Oh iya benar belum ada internet. Itu pertama kali punya HP. Kemudian loncat ketika pertama kali punya HP yang gak ada antenanya 3210. Masih itu Nokia, itu loncat merasa keren. Itu yang lebih gendut ya, lebih atasnya agak gemuk, bawahnya kurus gitu ya. Betul. Kemudian ketika saya loncat lagi megang HP yang compact banget kayak 8210, kayak T28 Ericsson. Oh itu kecil banget. Itu kecil banget, itu merasa keren. Yang kalau gue 8910. Ya. Yang dipencet terus naiknya pelan. Wah itu asli keren banget dan hitam dan keren banget. Terus kemudian abis itu lompat lagi ke era smartphone, udah mulai ada kayak PDA. Itu yang mana PDA? Zaman PDA lo yang mana? Compact HP. Compact HP itu yang udah bisa telepon ya, bukan PDA ya? Udah bisa nelfon. Udah bisa nelfon ya? Oh iya, oke. Kemudian lo sempat pakai PDA yang nggak telepon kayak Palm? Kayaknya gue gak sempat pakai yang gak bisa nelfon deh. Gak sempat, semua oke. Terus. Kemudian loncat lagi dari situ udah mulai masuk ke era-era yang ada OS-nya kayak Android, itu kan pakai HTC G1, kemudian mulai pakai iPhone. Jadi duluan Android baru iOS? Saya duluan Android baru pakai. iPhone tuh saya pakai dari generasi pertama. Kayaknya mirip-mirip deh Mas Aryo. Eranya itu mirip-mirip. Abis itu pakai iPhone pertama kali, itu juga merasa keren dengan fiturnya yang pinch to zoom yang sebelumnya nggak di device manapun. Oke. BlackBerry lo lewatin berarti? BlackBerry pakai juga. Cuma tapi nggak merasa keren di situ. Experience-nya kan mirip-mirip sama PDA ya. Kayak lo kantoran gitu ya. Experience-nya mirip-mirip sama PDA. Merasa keren, unik karena BBM-nya aja sih. Karena BBM. Sama messaging system-nya yang integrated. Kerennya karena itu. Benar. Jadi first iPhone. Android-nya first-nya yang mana? HTC G1. Itu merasa keren tuh? Ya, merasa keren. Karena pertama kali nyobain device yang punya OS yang baru, yang unik gitu. Abis lagi loncat lagi mungkin, abis itu foldable maybe. Baru foldable di Samsung yang pertama? Foldable itu betul-betul buat saya, wah
banget gitu loh. Iya sih, pertama kali ngerasain foldable tuh wah banget. Sekarang fold udah beberapa tuh kayak beda increase sedikit tuh kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget deh gitu. Kalau gue. Jadi itu terakhir adalah merasa foldable. Yang gue terakhir ngerasa inovasi terbaru tuh ada di privacy display kalau gue. Inovasi, tapi masih jadi pertanyaan apakah ini akan berguna buat semua orang. Menurut lo gimana yang terakhir? Kalau saya setuju sih, itu adalah inovasi yang saya sama sekali nggak expect akan hadir dan dibawa oleh Samsung. Jadi cukup mengagetkan, sekaligus ngasih udara yang segar di tengah inovasi yang belakangan fokusnya lebih ke kamera dan kamera lagi. Betul. Samsung seolah hadir ngasih, gue king of display, gue bisa ngasih loh inovasi yang baru ini. Dan fungsinya juga mungkin relate sama banyak orang. Betul. Bagi gue itu inovasi terakhir yang lumayan banget, dunia segar banget dari rasanya. Nah sekarang, lo ngerasa nggak ada momen merasa di saat lo inget-inget lagi momen lo ngerasa keren banget pegang handphone baru, flagship, ada fitur-fitur baru, sampai rasa nggak sih kalau akhir-akhir ini, gitu aja gitu? Nggak, excitementnya turun tuh momen-momennya kapan tuh? Di saat orang flagship pada bikin apa gitu? Ya mungkin setahun 2 tahun belakangan ini memang seperti yang kita udah bahas sebelumnya ya. Development itu fokusnya ke pengembangan kamera smartphone. Sedangkan kita yang udah dari zaman dahulu tua banget. Kita udah pakai smartphone dari zaman feature phone yang basic banget. Sampai sekarang kita udah lihat smartphone berubah bentuk berapa kali. Betul. Dan juga inovasi hardware yang dikasih udah banyak yang kita alamin. Sedangkan beberapa tahun belakangan secara inovasi hardware tuh fokusnya ke kamera, sensor kamera, tambah lensa zoom. Kemudian mungkin karena brand smartphone itu sendiri Mas Aryo, kalau menurut saya, mereka udah saking di form factor candy bar itu udah terbatas. Mereka mainnya di luar dengan lensa teleextender sekarang. Karena di form factor itu sendiri mungkin mereka udah mentok nih, mau gue apain lagi nih? Maksud gue tambahin lensa yang bikin tebel cuma di lensa doang, nggak mungkin kan? Bahkan kita di zamannya juga udah pernah nyobain Galaxy Zoom ya, yang lensanya bisa keluar, bisa gerak, ya kan? Ada modular juga kan yang nempel. Betul, Motorola modular juga ada. Nah, jadi menurut saya memang saya setuju sih sama pendapat Mas Aryo gitu loh. Belakangan ini saya juga merasakan sedikit adanya stagnansi di perkembangan teknologi, khususnya mereka yang fokus ke kamera aja. Saya expect ke depannya ada sesuatu yang kamera, kita proponen, kita bukan oponen ya. Kita suka perkembangan kamera. Cuman harusnya ada sesuatu yang baru lagi yang bisa buat kita merasa kita lebih excited lagi gitu loh. Iya, banyak juga kamera yang kayak daripada punya selfie kamera dan kamera belakang dibikin bisa muter. Terus banyak yang naik turun diumpetin dari desainnya, but that doesn't last long ya. Cuman seperti yang kita ketahui, hal-hal tersebut biasanya seasonal. Jadi datang, mereka ngasih tunjuk, mereka bisa pamerin apa, mereka punya teknologi apa, kemudian ternyata di lapangan mungkin moving parts jadi kendala, jadi rusak, dan juga IP rating juga mungkin jadi terkendala. Di situ ada plus minusnya, karena orang ketika ingin mengeluarkan duit untuk beli sebuah produk, itu pengen produk yang all rounder. Ya kan? Mungkin dengan ada moving parts dan juga keterbatasan dari IP rating gitu kan, brand juga tidak bisa memberikan fitur yang maksimal gitu. Betul. Jadi itu sifatnya lebih buat showcase aja ya. Ya. Kita pelan-pelan kita bedah ya. Misalnya dari segi desain. Tadi kita udah ngomongin kalau Nokia tuh setiap seri itu angka itu kayak desainnya radikal semua. Kalau teman-teman mungkin pernah ingat dari yang kecil-kecil kayak 8210, 8310 sampai si 8910 sampai di awal-awal yang gede sama communicator juga itu juga ikonik juga, sampai yang tengah-tengah kayak yang radikal kayak Engage. Terus kayak yang nomornya tuh ada muter 3650. Lo hafal ya, 3650 yang gue tinanya ribet banget waktu itu, akhirnya gue gak jadi ambil. Banyak banget yang belum lagi yang tertipis flip kayak Razer, itu juga ikonik banget Motorola. Sekarang tuh antara candy bar dan foldable. Foldable tuh bisa fold buka gini kayak buku dan flip. Other than that kayaknya gak ada. Kenapa begitu? Kenapa? Apakah ini ngikutin market? Apakah emang udah nggak ada di luar sana lagi yang cocok buat orang, atau bedanya dulu sama sekarang tuh apa sih kalau di segi desainnya? Mungkin Mas Aryo, kalau kita bicara dulu itu desainnya mungkin yang pertama kita lihat adalah
fungsi utama gadget zaman dulu itu apa sih? Buat telepon? Telepon, SMS. Ya kan? Mentok-mentok ketika udah ada perubahan zaman sedikit, udah ada 3G, 4G, MMS. The bestnya itu adalah mungkin Yahoo Messenger mulai bisa gitu. Saking terbatasnya tuh kita mainnya di ringtone, Betul. mainnya di pecahin skornya Snake, Betul. mainnya di casing yang Betul. udah mentok-mentok banget lah. Terus. Oke. Kemudian makin kemari yang paling signifikan adalah content consumption kan. Oke, sekarang. Ya, jadi otomatis makin kemari itu makin membutuhkan device yang memiliki layar yang besar. Jadi tentu itu perubahan form factor pertama yang utama yang saya lihat. Sekarang sifatnya zamannya lebih ke content consumption. Makanya kenapa orang lebih prefer device yang memiliki layar besar. Jadi mungkin brand juga nggak bisa bereksperimen banyak secara form factor. I see. Oke. Ya kan, kalau dulu kan fungsinya minimal sekali. Bahkan Nokia ada Nokia ketupat, ada yang bentuknya kayak pipa, macam-macam Nokia bentuknya Mas Aryo. Bawahnya bisa diputer. Sekarang anjrit, iya ya. Sekarang dengan fokus kepada content consumption, mereka punya keterbatasan menurut saya. Gitu loh. Jadi terbatas dengan layar yang sekian, rasionya sekian, kita bisa mainin apa? Hardware di belakangnya gitu loh. Bukan lagi buat bentuknya aneh-aneh. Kemudian datang foldable memberikan angin yang segar gitu. Foldable masih bisa mendapatkan layar besar saat digunakan, tapi bisa lebih kecil dengan desain yang beda-beda saat nggak digunakan layar besarnya itu. Tapi memang kalau kita lihat, kita ambil statistik penjualan tahun 2025, itu top 10 semuanya masih handphone candy bar. Foldable itu belum bisa mendobrak masuk ke top 10. Betul. Gitu. Salah satunya juga karena Apple belum ada. Dan barrier to entry juga Mas Aryo. Iya, mahal juga. Harga foldable makin mahal. Ada sih foldable yang affordable gitu. Misalnya kayak Tecno menghadirkan V Flip yang harganya 7 jutaan. Secara harga itu cukup groundbreaking. Kemudian ada juga Motorola yang kemarin ada flipnya yang harganya cukup affordable. Cuman memang kalau udah main di harga seperti itu, foldable menurut saya ada compromise-nya dari experience yang saya coba. Entah itu prosesornya, entah itu baterainya, entah itu macam-macam. Betul. Ya, make sense. Content consumption itu dari social media, dari video, dari gaming, itu semuanya membutuhkan layar yang kayaknya 6 inch ya, sekitar situ yang make sense ya. Betul. Nah, iya, itu yang menjawab mungkin yang kayak kenapa smartphone kecil tuh susah banget sekarang. Kayak Apple tuh pernah ada juga mini, terus Zenfone tuh masih bertahan sempat di kecil juga. Tapi beberapa tuh bahkan memberikan, kenapa gue pakai Pro dibanding Pro Max, karena perbedaannya nggak signifikan dari segi fitur kecuali baterai dan ukuran layar. Sisanya tuh hampir sama. Sedangkan kalau gue mau harus milih S26 atau S26 Ultra, banyak perbedaan di dalamnya, bukan cuma ukuran layar dan itu. Dan banyak banget smartphone lain tuh yang kalau ukurannya lebih kecil, pasti fiturnya lebih kecil. Sayangnya begitu. Padahal gue suka masih smartphone yang masih ya di bawah 6 inch, masih pegang di genggam tuh masih lebih enak. Tapi rata-rata sekarang semua di atas 6 inch ya. Ini juga di atas 6 kan, 6,3 ya. Iya, padahal 6 tuh udah pas banget. Ini udah 6,8 tuh udah ada, belum yang foldable. Kenapa foldable ini masih enak? Karena kan sininya gue masih nyampe nih. Tangan gue kecil by the way, jadi ya Fold 7 tuh masih enak buat dipegang saat tertutup. Tapi itu juga Samsung kedepannya bakal lebih lebar kayaknya. Mungkin foldable yang mereka bisa mainin sekarang adalah rasionya aja. Rasionya muter-muter. Ya, muter-muter. Dan juga kan Samsung udah ada 3-fold kan. Sebelumnya juga udah didahului oleh Huawei yang punya 3-fold juga. Ya sekarang bermain-main dengan rasio saja. Dan menurut saya juga bermain-main dengan rasio itu juga punya plus minus tertentu. Misalnya dengan rasio fold yang seperti sekarang, itu lebih enak buat kita satu tangan ngetik, karena keyboardnya nggak menutupi setengah layar. Ketika rasionya udah bermain kayak di Find N1 atau Find N2 dulu, itu ketika kita mau ngetik, keyboardnya udah nutupin setengah layar. Jadi masing-masing itu punya plus minus. Ya kalau Fold 7 tuh kayak penggunaan satu tangan tuh dalam keadaan tertutup tuh masih nyampe gue. Kalau dia akan lebih lebar lagi di saat tertutup, gue nggak nyampe sih, harus dua tangan juga. Jadi what's the point kalau dua tangan? Menurut gue ya tinggal dibuka. Nah kalau kebuka juga, kalau rasionya lebih kecil, keyboardnya nutup setengah halaman. Betul. Jadi semuanya plus minus Mas Aryo. Dan keyboard kan setiap bisa diatur lah ya. Maksudnya keyboard itu kan setiap produsen tuh punya keyboard yang berbeda ukurannya. Bisa split atau bisa kanan kiri gitu. Tapi tetap aja sih. I get your point gitu. Terus lo paling cocok pakai apa saat ini? Secara form factor, emang candy bar?
Sebenarnya saya itu nggak ada preference spesifik ya. Saya ketika pakai iPhone, saya selalu punya sebuah Android yang betul-betul saya butuhkan fiturnya. Karena iPhone fotonya kurang buat saya. Jadi saya selalu pakai Android yang kamera monster, entah itu Huawei, entah itu Oppo, entah itu Leica, pasti ada saja. Cuman saya juga sangat menikmati foldable. Jadi ketika misalnya saya lagi ngetes foldable, iPhone nggak bakalan keluar except untuk M-Banking gitu loh. Karena sangat membantu saya dalam keseharian. Apalagi kita untuk ngecek script di jalan, untuk light editing, untuk tanda tangan PDF NDA dan lain segala macamnya. Umur itu, tambah terus lagi ya. Betul, dan saya udah +1 juga. Sama. Itu sangat ngaruh gitu loh. Jadi saya nggak ada preference yang spesifik. Cuman untuk sekarang lagi pakai Candy Bar aja gitu. Nggak ada preference spesifik. Cuman saya tertarik untuk jadiin nanti kalau keluar iPhone Ultra, possibly itu akan jadi driver saya gitu loh. Apakah ini karena memang iPhone boy atau campur-campur nih? Ya, menarik nih angle-nya. Kita lihat benar-benar keluar apa enggak dan keluarnya kapan. Itu menarik banget untuk lihat Apple's first foldable. Katanya kalau Apple yang ngelakuin beda. Menarik tuh poin lo bilang bahwa kameranya iPhone tuh udah kurang nih. Kita bahas kameranya sekarang. Secara kamera, berapa kamera sih cukup? Berapa lensa sih cukup? Kok kayaknya ada yang naik jadi 3, terus ternyata R1 ada yang bilang cukup juga. Terus ada yang makro yang di thread gue banyak yang jawab nggak bakal kepake. 200 mega yang buat apa gitu-gitu. How many is enough sih? Tergantung sama kebutuhan dari orang masing-masing. Kalau dibilang satu kamera nggak cukup, tapi pada kenyataannya ada juga orang yang kesehariannya tuh hampir nggak pernah pakai kamera, Mas Aryo. Iya betul. Ya kan, cuman buat dokumentasi something doang gitu loh. Butuh bagus-bagus banget. Ya kan? Itu cukup. Ada juga orang yang tertentu mereka suka traveling, mereka butuh lensa ultra wide. Mereka butuh berbagai focal length gitu kan. Kalau buat saya pribadi, kalau disuruh pilih, mungkin saya kalau dikasih 2 kamera cukup. Kamera utama dan juga lensa tele. Jadi tele yang instead of ultra wide. Karena ultra wide di keseharian saya itu saya jarang make. Tahu nggak gue pakai ultra wide buat apa? Untuk foto ketika gue lagi parkir mobil keluar. Ultra wide pakai supaya kelihatan. Biar kelihatan semuanya. Ya. Ultra wide itu juga kebanyakan kan juga kanan kirinya juga bisa jadi distorsi. Cocok banget buat landscape memang untuk dapetin feel yang lebih banyak. Kalau gue mungkin tambah ultra wide sih, kadang-kadang masih butuh untuk landscape, untuk cerita, dan kadang-kadang untuk video. Jadi kayak video kalau lo balik masih dapet, gue nggak nyasar gitu. Kayak Gen Z banget ya? Gen Z banget. Bukan foto sih, justru video. Karena misalnya kalau zaman dulu gue pakai kamera yang vlog yang gede-gede, gue juga cari lensa yang ultra wide, biar gue nggak meleset. Kalau meleset dikit nggak apa-apa gitu. Nah kalau pakai kamera ultra wide itu masih bisa. Itu gue. Tele seberapa jauh? Tele kalau gue dikasih tele focal length 85 sampai 100 mm aja cukup, itu asal telenya bagus. Itu 10x ya? Enggak dong. Pas sampai 5x ya? Itu sekitar 3 sampai 4 kali optical zoom. Cukup untuk kebutuhan portrait, foto-foto yang bagus gitu loh. Cuma sekarang banyak nih marketingnya ke konser, ke art show yang duduknya jauh banget, sehingga beberapa tuh ada kayak Vivo tuh ada stage mode, terus ternyata Leica juga ada. Nah itu lu nggak kepake yang 10x berapa 20x? Kepake mungkin ketika gue lagi traveling, karena gue nggak doyan konser. Gue anaknya bukan anak konser, tapi dia anak konser banget. Nah itu kepake banget. Makanya tadi gue bilang tergantung sama kebutuhannya masing-masing. Gak bisa kita judge. Ini doang butuhnya gitu. Kalau kamera collab? Kamera collab menurut sekarang saya ada apa? Zeiss, Leica, ada Hasselblad, ada Ricoh terakhir juga. Is that matter? Menurut saya itu mungkin buat orang yang di luar circle kita yang kita ngobrol sama brand, mungkin mereka menilainya itu nggak begitu berfungsi. Cuman ketika kita sudah ngobrol sama brand, kita diundang, kita ketemu sama Zeiss-nya langsung, misalnya kita banyak ngobrol, ternyata fungsinya itu tentu Mas Aryo ya, ada benefit lainnya, mengkerek brand image. Itu jelas ya, mengkerek brand image. Kan keren banget kalau kita punya handphone di belakangnya adalah logo Leica. Ini kayak nih, bisa dijual harganya 1,5 kalinya loh dengan logo kayak gini doang. Kayak kita dapat sign of approval bahwa ini approved by
brand kamera tersebut. Betul. Tapi pada kenyataannya memang misalnya Vivo, dia kan ketika mau buat coating buat lensanya itu kan harus disertifikasi oleh Zeiss dulu gitu kan, supaya memenuhi standar Zeiss-nya. Kemudian misalnya Leica memberikan image processing yang ngasih certain look buat kamera-kamera dari Xiaomi yang high end. Jadi menurut saya efeknya itu ada. Ngasih certain look, certain character, atau certain feature buat hardware maupun software dari smartphone tersebut. Jadi bukan gimmick jualan aja biar harganya bisa gimmick, mahal. Menurut saya bukan gimmick. Tapi itu bonus, Mas Aryo. Itu bonus. Maksudnya bonus? Harga bisa lebih mahal, mengkerek brand image, itu bonusnya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, gue lebih setuju sama lo sih sebenarnya, karena kalau kita lihat brand-brand yang digandeng itu juga bukan brand baru lahir kemarin. Ada yang kalau nggak salah si Zeiss itu udah 100 tahun. Betul, brand lama ya. Brand lama banget yang bukan cuma ngomongin kamera, tapi bahkan dia dari lensanya itu sendiri, kacamata, optik buat macem-macem, itu kayak to go through there and then udah bertahan segitu lama dan masih kuat di brandnya, it says a lot gitu. Termasuk Leica juga yang selama ini cukup menjaga brandnya cukup di atas, itu juga ada nilainya gitu. Ini tuh menurut gue jadi sebuah shortcut buat brand-brand smartphone untuk mengakses knowledge management dari brand-brand yang udah established sejak lama gitu. Jadi kayak mereka bayar certain amount buat dapat sertifikasi sama buat dapat akses ke knowledge management dari brand tersebut. Apa yang bisa diimprove dari mereka punya kamera. And is that why Apple nggak bagus? Ya menurut saya, tadi kan udah bilang kurang kalah kan. To be honest, gue juga merasa hal yang sama. Secara foto kok kalah ya. Jadi kayak kalau kita disuruh bandingin sama iPhone, banyak banget smartphone yang bahkan di mid range itu bisa sebanding at least. Padahal harganya beda jauh. Nah, what's going on with Apple's camera? Menurut saya sih Apple tuh kayak udah punya cult-nya sendiri, Mas, usernya. Natural. Ya, udah punya cult-nya sendiri, udah punya pengikutnya sendiri, dan mungkin juga mereka terlalu nyaman kalau kita lihat by numbers, Mas. Secara fitur, secara improvement, Apple tidak hanya kameranya saja overall, itu upgrade-nya betul-betul minor. Tapi itu tidak tercermin dari mereka punya angka penjualan. Benar, itu yang gue bingung. Angka penjualannya sama sekali tidak tercermin. Angka penjualnya itu sangat-sangat solid. Bahkan kalau kita lihat data tahun 2025, itu 5 HP yang dari 10 HP yang penjualnya paling realis itu adalah iPhone. Benar. Baru ada flagship, itu pun flagship dari Samsung S25 Ultra. Sisanya adalah mid-range. Gitu loh. Jadi kalau saya suspek, gue udah ngasih barang kayak begini laku gitu loh. Kenapa gue harus upgrade tiba-tiba jadi yang lebih bagus? Kalau dari sisi mindset, brand mending gue cicil aja tiap kali rilis. Peningkatan sedikit gitu loh. Kalau gue sebagai brand, gue ngerti banget point of view itu. Tapi kalau lo sebagai user, kalau lo bener tahu alasannya itu, won't you be disappointed? Sangat kan. Makanya saya tahun lalu dari drivernya kan Pro. Saya tahun ini nggak pakai saya punya Pro Max, Mas. Saya pindah ke sini. Karena buat saya ini udah ketinggalan banget gitu loh dari sisi kamera. Mending saya pakai iPhone R yang simple biasa, lalu saya keep satu smartphone Android yang kamera monster misalnya. Bisa membantu di keseharian saya. Good thinking. Gitu. Dan memang gue masih wondering what's going on in Apple ya. Maksudnya gue dari orang luar sebagai tech reviewer pernah bahas juga sama Malvin Basindo-Tech di sini, boleh dilihat di videonya bahwa it's becoming, kita ngomongin AI-nya yang what's going on mundur terus. Bahkan si siapa udah mengakui, Federici juga mengakui bahwa ini harus mundur lagi. Siri, foldable juga mundur. Setiap mau launching, setiap dia announce ada barang baru, banyak yang kecewa. Terus sahamnya dip, tapi begitu dijual, hari pertama dijual, sahamnya balik lagi. Dan pelan-pelan melewatin sebelumnya. Dan itu gue gemes sebenarnya sih. Itu yang gue pikir, come on, give us more. Sebagai misalnya gue user kan harusnya Apple bisa lebih baik. Saya setuju. Cuman ya itu, Mas, dengan angka yang mereka tuh harus
kena satu big problem menurut saya Mas Aryo. Secara sales, baru akan bisa ngasih mereka wake up call. Benar. Gitu loh. Jadi karena mereka melihat angka penjualannya bagus, ya udah kita cicil aja teknologi yang kita kasih tiap tahun. Cuman gini loh Mas Aryo, kita berbicara dari angle tech enthusiast yang kita punya privilege buat nyoba sekian banyak smartphone. Coba Mas Aryo bayangkan dari orang-orang yang sehari-harinya tidak punya privilege seperti kita. Mereka tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kita punya benchmark terhadap berbagai macam device. Mereka nggak bisa. Buat mereka yang dikasih Apple iPhone itu udah bagus. Gitu loh. Jadi kita harus ambil angle itu juga menurut saya. Paham. Thank you banget inputnya soal Apple. Karena hari ini juga baru diumumkan secara resmi kayaknya di si Tim Cook udah selesai. Dia lanjut untuk jadi chairman, sedangkan CEO-nya adalah ada yang baru nanti mulai September. Official ya? Gue belum baca news pagi ini. Ada si Tim Cook yang udah bilang. Official. Gosipnya lo udah tahu lah ya. Gosipnya udah lama ya. Ternus ya. Nah dia tuh dari hardware engineering. Menurut gue akan menarik sih kalau misalnya orang hardware. Ada ambisi-ambisi idealis yang ngeluarin hardware keren. Mungkin, I don't know. Kayaknya baru berlaku tuh September. Berarti mungkin WWDC atau udah dia kali nanti makanya atau nanti Apple iPhone launch yang baru possibly mungkin Thermos kalau benar ya. Mungkin kalau benar. Coba cek aja beritanya. Dia si iPhone-nya udah semacam saying goodbye tapi nggak langsung, nggak efektif langsung. Itu menarik apakah ada perubahan gitu. Asli Mas, gue belum baca news pagi ini. Coba cek Bor, benar nggak Bor? Ternus hari ini si Ive bilang resminya apa. Itu kayak yang gue baca di The Verge juga ngomongin. Itu menarik. Balik lagi ke kamera ya. Kira-kira dari segala inovasi yang pernah lo lihat, entah itu nambah megapiksel, nambah tele extender, atau kamera muter-muter, atau sekarang apa ya, extender mungkin lagi zamannya, atau kolaborasi. What's gonna stay in camera? Nggak satupun yang Mas Aryo bilang. Nggak satupun akan stay. Tapi yang akan stay permanen menurut gue adalah computational photography, software. AI. Nggak harus AI. Could be anything. Tapi machine learning atau computational photography dari image processing tersebut. Kalau kita lihat kan teknologi berkembang terus ya. Kamera ada yang 1 inci, kemudian ada yang zoomnya bisa gerak maju mundur, macam-macam. Tapi satu hal yang pasti kan, Mas Aryo nanya yang bakal stay kan? Yang bakal stay menurut saya adalah computational photography. Itu groundbreaking yang udah dibuat beberapa tahun yang lalu. Mungkin yang paling tiba-tiba bisa di top of mind gue kalau computational photography adalah Pixel, ya kan? Mereka yang initiate semua hal magic by image processing, by software. Menarik nih. What are the chances that foto itu semakin nggak natural berarti? Karena kan image processing itu sifatnya bukan hanya memanipulasi foto saja Mas Aryo. Bisa juga buat fotonya terlihat lebih natural, skin tone-nya lebih bagus. Jadi bukan hanya manipulasi foto supaya jadi lebih bagus aja, bisa juga terlihat lebih spesifik seperti apa yang kita foto atau yang kita videoin. Dan juga image processing itu juga yang membawa output kamera yang ada di flagship itu sekarang bisa mirip sama HP yang di mid-range kelasnya gitu loh. Gapnya nggak terlalu besar, jauh. Jadi hasil foto di mid-range, mungkin kalau Mas Aryo jepret foto dengan iPhone, terus Mas Aryo compare dengan Vivo, main kameranya mungkin 11-12 aja kalau kita nggak pixel peep, kalau nggak ada yang kita cari gitu loh. Ya kan? Itu semua menurut saya magicnya dari magic processing, bukan sekedar magic hardware saja. Nah, ini yang akan stay menurut saya, akan tetap di-develop, akan tetap digunakan ke depannya. Menarik. Speaking from the reviewer that's really detail on camera, itu take-nya dari Satish K2 Gadgets. Thank you. Menarik. Jadi ya semuanya nih akan temporary ya saat-saat ini yang ada. Oke. Lanjut dikit, kita move on ke AI and baby processors yang relate ke AI. Pertama gue sih, ini K2 Gadgets juga sering diundang ke Snapdragon Summit, salah satunya. Gue cuman beberapa kali waktu itu salah satu yang kayak, wah ini banyak banget ilmunya, gue kayaknya gak bisa catch up nih. Kayaknya detail banget, bukan seharian lagi ya, 2-3 hari itu full of lecture. Dimana itu kayak menyiapkan teknologi 2-3 tahun ke depan yang akan relate ke Indonesia tuh agak telat pasti. Kayak misalnya 5G-nya kita sempat
chipnya udah siap, networknya belum siap waktu itu. Wi-Fi 7 misalnya. Hal-hal seperti itu tuh banyak banget gitu yang yang Antutu mungkin akan ngerti. Yeah, exactly. Jemaah Antutu Wiyah. Tapi banyak juga yang bilang apa sih nih skor-skor kayak gini gitu. Jadi seberapa benar gak yang gue bilang itu akan lama masuk ke Indonesia? Seberapa relate hal yang dimunculkan di Snapdragon Summit untuk sampai ke Indonesia? Untuk relate ke banyak orang? Sebenarnya kan kalau kita berbicara apa yang di launch di Snapdragon Summit bisa juga jadi preview untuk beberapa tahun ke depan atau untuk apa yang akan hadir ke depannya atau untuk apa juga yang akan mereka launch. Misalnya kalau kita berbicara AI, teknologi untuk menghapus orang dari video itu kan kemarin di preview kan, tapi sampai sekarang misalnya belum launch. Tapi yang buat foto kan udah bisa, udah sejak lama ada. Nah, dan juga kalau kita berbicara launch Snapdragon itu kan orang biasanya Antutunya berapa nih? Itu skornya paling tinggi berapa juta nih? Ya sebenarnya kita nggak bisa nyalain mereka Mas Aryo. Kita juga kalau buat konten buat hooknya Antutu 10 juta gitu kan, ya kan. Jadi itu ada ya 10 juta ya. misalnya gitu kan. Itu kita buat jadikan hook. Cuman yang namanya SOC itu kan tidak melulu mengenai angka, ya kan. SOC di dalamnya ada GPU, ada NPU, ada CPU, ada juga ISP, kemudian ada juga interface buat sinyalnya, USB, segala macam, connectivity, modem dan lain segala macamnya. Jadi kalau kita dissect, kita lihat satu persatu, itu perkembangan teknologinya sangat jelas. Cuman orang awam tidak akan bisa merasakan efek directnya karena mereka langsung pakai doang gitu loh. Kita sebagai tech enthusiast yang bisa mengerti lebih dalam efeknya apa. Misalnya proses fabrikasi yang lebih canggih otomatis akan membawa ke efisiensi yang lebih baik. Kemudian penggunaan 5G. 5G means latency-nya lebih rendah dan juga area coverage-nya per kilometer square itu jauh lebih tinggi daripada 4G. Nah, hal tersebut itu biasanya nggak sampai ke audience. Mereka taunya 5G speednya kenceng dan juga prosesor makin baru makin tinggi berarti Antutunya semakin tinggi kenceng gitu. Jadi pemahaman dari dua sisi agak berbeda ya. Kan sulit ya, kayak kalau terakhir kali gue kesana itu udah berapa, 3 tahun kali ya, 3 tahunan lebih kesana. Itu kita udah didemoin gimana rasanya nonton NBA di pinggir, di courtside secara virtual. Sampai sekarang kayaknya nggak akan bukan nggak akan ya. Sampai sekarang belum kejadian service seperti itu karena Indonesia ya speed internetnya belum sampai, device-nya mungkin juga belum sampai, atau hal-hal seperti rendering. Gue inget banget tuh kerja rendering real time, ngedit real time 3D secara grup, secara online. Nah itu kan kita keterbatasan kita di internet yang belum merata dan internet yang kurang cepat gitu. Nah itu sulitnya di situ mungkin yang gue dapet. Yang tadi Mas Aryo bilang itu NBA itu saya mau nyoba. Yang Mas Aryo bilang itu valid karena saya punya Vision Pro. Aplikasi Vision Pro itu udah bisa nonton NBA live, courtside. Nah, cuman emang speednya nggak ngangkat Mas Aryo. Speednya itu dia. Speednya itu secara internet nggak ngangkat, apalagi buat kita Indonesia yang berapa sih rata-rata speed internet di setiap household gitu kan, sangat rendah, speednya nggak angkat. Jadi memang speed internet itu masih menjadi kendala sih, apalagi buat orang-orang average ya. Karena ini speed internet terus sinyal, terus artinya misalnya 5G, lo harus menemukan BTS yang 5G, terus udah gitu kalau belum merata semuanya, dia akan mencari-cari terus malah makan baterai. Betul kan? Dan yang kedua juga 5G nggak luas jangkauannya, karena Excel juga baru aja launch yang namanya Excel Ultra gitu ya, Excel Ultra something, itu juga klaimnya baru di beberapa kota titik besar, sedangkan operator operator lain itu belum gitu. Jadi memang secara adoption rate itu masih akan sangat rendah. Jadi jaraknya mungkin kayak 3 tahun baru kerasa abis. Dan sebenarnya di luar itu Mas Aryo juga, kalau dari saya ngobrol-ngobrol ke teman-teman, sebenarnya di tempat mereka itu dari awal 5G keluar juga sebenarnya nggak luas-luas amat sih. Indonesia, teman Indonesia. Kita bicara Amerika. Oh, Amerika, teman di sana. Oke. Jadi kayak nggak, jangkauannya itu di saat awal keluar juga nggak begitu luas. Kalau mau yang high speed banget harus di satu area spesifik gitu loh. Mungkin sekarang makin luas. Jadi menurut saya nggak cuman Indonesia aja,
Tapi memang mereka tuh startnya speednya udah tinggi di 4G pun gitu, ngerti nggak? Kita tuh startnya di 4G aja juga masih berat gitu loh. Mereka starting groundnya tuh udah lebih bagus daripada kita. Gitu. Mungkin kita agak-agak teringat internet cepat buat apa ya. Jadi kayak agak sulit untuk itu. Terus tadi speaking of ada part of processor, ada NPU. NPU buat AI, neural processing unit itu. Tapi yang gue tahu, correct me if I'm wrong, kebanyakan teman gue atau lingkungan gue pakai AI itu semua cloud based. Yeah. Mostly for AI assistant. Dan membuat apapun di AI assistant itu bisa generating atau bisa cuman querying atau prompting apapun, tapi itu cloud based, nggak dilakukan di smartphone atau di laptop lah atau apapun. Bener nggak itu, dan should it be that way atau memang ada sebagian yang harus di NPU-nya ngaruh gitu? Sebenarnya kalau kayak di Samsung, setahu saya dia bisa ngasih opsi ya, mau on device atau mau processing langsung direct ke server. Kalau di on device mungkin hasilnya tidak sebaik yang di karena datanya kurang ya server atau sebaliknya. Dan juga jangan dilupakan NPU itu mungkin dipakainya bukan cuma buat begitu-begitu aja Mas Aryo, bukan hal yang berhubungan dengan AI yang editing. Face ID aja itu pakai NPU Mas Aryo. Iya, betul. Ya kan? Kemudian intelligent battery charging itu juga menggunakan NPU. Terus apa namanya? Adaptive battery. Betul. Itu juga menggunakan NPU. Jadi layar lo mau di hertz berapa, layar lo mau keterangan berapa, itu NPU semua ya. Betul. Jadi ada fitur-fitur yang sebenarnya under the hood atau di background yang kita nggak tahu itu membutuhkan NPU. Bahkan misalnya kita kalau mau foto aja, misalnya scene optimizer. Itu kan AI juga. Iya. Upscaling video dari 4K ke 8K misalnya itu juga itu. Iya. Jadi ada beberapa memang fitur yang membutuhkan NPU, nggak harus dulu kita harus connect ke server di cloud dari provider AI-nya. Jadi AI jangan dikira tuh cuma ChatGPT, Gemini, Claude, apapun itu ya. Jadi under the hood AI ya, nggak kelihatan lah boleh dibilang. Favorit lo apa? Bagaimana AI bekerja di under the hood yang lo nggak kelihatan tapi ini membantu banget? Intelligent battery charging sih. Baterai ya. Itu sangat penting. Mungkin correct me if I'm wrong, jelaskan dikit bahwa itu kalau udah penuh. Betul, jadi kalau adaptive battery, dia bakalan melihat analisa pola pakai aplikasi kita, kemana aplikasi kita yang paling banyak, dia akan reserve. Masukin power ke aplikasi yang lain sehingga diprioritaskan aplikasi yang paling sering kita pakai based on kita punya pola pemakaian. Nice. Kemudian untuk intelligent charging ya dia bakal analisa pola pemakaian kita. Kalau dulu mungkin sistemnya tanpa NPU, tanpa AI, ketika kita udah charging di 80% di stop. Tapi dengan adanya intelligent battery charging, dia akan pelajari pola pemakaian kita. Kapan selayaknya dia stop di 80%? Malam saat kita tidur, saat HP-nya idle. Jadi dipelajari juga pola pakainya. Ya udah nih, kalau misalnya saat malam tidur, jam segini nih handphonenya idle nih, yang dipakai sama dia. Berarti gue cukup stop sampai 80%. Pagi sebelum dia bangun, kira-kira dia bangun jam segini, baru gue penuhin sebelum dia bangun. Itu adalah kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Iya, kadang-kadang lo bangun tengah malam, kok masih segini sih nggak nge-charge sih, padahal itu dia sengaja pelanin sesuai dengan pola lo. Betul. I think that's interesting. Lo jangan untuk yang denger jangan lupa bahwa AI itu bukan cuman seputar AI assistant. Banyak banget di baliknya bahwa itu ngebantu banget buat kerja smartphone ini, terutama yang flagship yang NPU-nya udah makin naik ya. Gitu. Terus tadi kita sempat ngomongin AI Apple ya. Tadi AI assistant juga bahwa what's happening to Siri and Bixby sih, kayak dan sebenarnya smartphone lain juga mulai bikin AI assistantnya sendiri ya. Nggak semua tuh ke Perplex, ke Gemini gitu-gitu. What do you think is happening with Siri and Bixby dan teman-temannya itu? Apakah setiap brand smartphone harus ada asistennya sendiri, atau it's not gonna happen, semua ke Gemini aja atau gimana? Kalau mungkin kita senggol Siri ya. Sebenarnya Steve Jobs udah melihat potensi dari AI atau personal assistant-nya dari zaman 2011. Sebelum AI personal assistant ini booming banget. Cuman problemnya adalah Apple itu bentrok dengan mereka punya mereka punya idealism or security? Betul, idealisme. Okay. Idealisme mereka bahwa mereka akan privacy focused. Karena AI itu butuh data yang mass buat ngumpulin pola pemakaian dan lain segala macamnya. Sedangkan mereka itu betul-betul privacy focused, tidak memberikan akses buat tersebut. Mereka lebih prefer untuk menjalankan AI itu based on device learning. Jadi based on pemakaian kita, tidak berdasarkan
data luar. Jadi kalau kita compare sama Google yang punya data segitu banyak dan Apple nggak mau membuka dan bekerja sama dengan Google selama ini, ya jelas Apple akan ketinggalan. Siri sedikit-sedikit apa-apa kalau kita tanya dia bakal merefer ke web. Iya, betul. Ya kan? Dan juga tidak bisa kontekstual. Omongannya tuh kayak robot sama manusia, tidak bisa kayak orang natural ngomongnya. Jangankan sama Google, bahkan ya walaupun memang harus kita akui untuk sekarang yang banyak diadopsi sama smartphone adalah engine-nya Google. Ya kan? Baik itu Samsung, name it lah, hampir semua Android. Ya, hampir semua brand Android itu makanya engine-nya Google gitu. Jadi ketinggalannya menurut saya dari sisi mereka punya peraturan sendiri, mereka punya idealisme sendiri, dan yang kedua mungkin Apple itu kebiasaan untuk mengadopsi sesuatu bila sudah matang. Ya kan? Jadi kita harus mengakui bahwa AI di awal-awal kayak AI assistant begitu-begitu kan banyak errornya Mas Ari. Banyak hal-hal yang salah juga gitu kan, nggak presisi. Atau bahkan ketika kita ngomong misalnya ada keterbatasan, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisanya cuma bahasa Inggris doang, kemudian pronunciation kita juga kemudian nggak bisa ditangkap dengan jelas. Dan lain segala macamnya. Jadi ada sisi dari mungkin situ juga mereka wait and see ala Apple gitu ya, yang memang terakhirnya berujung ke mereka ketinggalan banget ke AI ini. Gitu. Bixby to be honest gue jarang pakai banget Mas Ari. Betul-betul gue itu satu hal yang langsung gue disable biasanya kalau gue pakai Samsung. Gue lebih prefer pakai Google Gemini Assistant atau sekarang Gemini. Bahkan Samsung S26 Ultra tuh bisa ganti itu jadi Perplexity. Dan ada rumorsnya benar apa enggak bahwa Samsung itu invest di Perplexity. Nah, makanya di Indo masuk nggak sih Perplexity bisa diakses bayar, bisa diakses. Dan gue udah juga ganti preferensi orang-orang beda-beda. Lebih cocok ke Gemini atau Perplexity. Katanya Perplexity buat research, Google buat lebih general gitu ya. Ada plus minusnya lah. It's interesting untuk dilihat gimana Samsung tuh agak-agak gue gimana sama Google ya. Gue agak tergantung tapi nggak mau gitu-gitu loh. Mainnya di situ, pengen mencoba Bixby sendiri tapi kayaknya seperti lo bilang datanya lebih banyak Google, udah mulai duluan segala macam. Jadi ya they go with Google, terus mereka should I go with Perplexity dengan invest di mereka gitu juga. There's a point in that juga. Itu menarik untuk dilihat sih kalau gue bilang. Kemarin Apple kan sempat kerjasama sama ChatGPT juga ya. Karena kalau sekarang udah bisa kan, maksudnya lo screen cap terus tiba-tiba tanyanya ke ChatGPT gitu. Iya. Itu udah sejak dari tahun lalu. Itu kan mereka punya janji atau promise yang failed juga. Mereka mendemokan sebuah fitur yang fitur tersebut udah setahun lebih itu tidak hadir. Dan gue sempat compare buat video komparasinya AI Gemini di Samsung S26 Ultra dan juga di iPhone dengan ChatGPT dan segala macamnya. Itu day and night bedanya. Oh iya, Gemini banget. Iya, Samsung dengan Gemini-nya itu jauh, way ahead ya. Samsung menurut gue sih masih lead ya saat ini di AI di ranah smartphone ya. Di ranah smartphone AI implementation Samsung tuh cukup lead menurut gue. Yang perlu mungkin sedikit gue gemes adalah diperbaiki adalah begitu generative AI diekspor filenya down banget. I hope it can be sama lah at least sama sebelumnya. Tapi itu seharusnya deket, harusnya itu doang tuh masalah kecil Samsung bisa benerin. AI di tempat lain yang everything's based on Google sebenarnya juga udah cukup bagus di Vivo mau di Xiaomi selama itu based on Google, Circle to Search atau Gemini-nya itu juga udah bisa dipakai. Plus yang mereka built-in sendiri-sendiri, gue semakin tes errornya tuh tipis banget sekarang. Transcript, terus translate segala macam tuh bagus banget. Dan sebenarnya yang nggak make device kayak Samsung atau Apple atau apapun itu nggak perlu khawatir Mas Aryo. Itu kan kayak fitur-fitur tersebut cuman modal download aplikasi Gemini aja kita juga basically bisa prompting, bisa minta hal-hal yang serupa yang dilakukan melalui fitur-fitur tersebut. Cuman masalah bisa di shortcut apa enggak gitu lah. Yang jadi jualan utamanya adalah integrasi ke ekosistem device tersebut gitu loh. Betul. Akan lebih menang lagi kalau mereka punya ekosistem juga, misalnya wearables, misalnya laptop itu juga akan ngaruh ya. Oke. That goes for productivity. Sekarang mungkin selucu-lucuan aja. Kemarin gue nge-thread fitur apa yang paling menurut lo gak relate di diri lo. Gue berusaha mancing dengan gue bilang 7 years software update.
Oke. Kenapa? Ini gue ngomong relate ya, bukan gue ngomong nggak berguna. Tapi di gue, karena kita tech reviewer pakai handphone paling lama 2 tahun paling. Terus ganti lagi, ya itu privilege memang. Tapi ya kita ada challenge-nya sendiri. Nah banyak yang agak triggered di situ. Ini kan kalau yang beli handphone second, yang itu 7 tahun tuh butuh. Iya betul, gue akuin buat orang lain butuh. Menurut lo apa kalau lo tanya gitu, fitur paling gak relate di smartphone? Gak relate tuh gak kepake lah gitu. Game mode? Karena gue bukan gamer. Karena gue bukan gamer, kecuali lagi dapat device harus ngetes segala sesuatunya, oke lah. Lo main tuh? Bener-bener kalau ngetes tuh bener main apa ada pasti Alessa yang main? Kalau ngetes pasti utamanya Alessa yang main. Abis itu pada saat syuting ya otomatis gue harus nyoba semuanya kan. Tapi kalau data biasanya dia yang fit karena dia gamer banget anaknya. Dia pakai banget. Kalau gue lebih kemakainya karena kebutuhan buat syuting ya udah harus gue akses semuanya gitu loh. Tapi di sehari-hari itu sama sekali game mode itu probably nggak gue sentuh. Gitu. Paham. Sama. Gue sama lo dalam hal ini. Yang main suka ada tim gue juga di Tama gitu. Setuju juga. Sebenarnya 7 tahun itu buat kita itu kurang relate ya. Cuman on paper terlihat betul-betul keren. Brandnya care banget sama kita. Mereka rela buat nyediain resource sekian lama, tanggung jawabnya penuh. Cuman mungkin buat kita nggak relate, tapi mungkin buat sebagian orang ada kali ya. Cuman replay-replaynya ada yang menarik sebenarnya soal 7 tahun itu. Karena ada yang setuju, tapi bukan dari segi mereka ganti-ganti handphone terus. Tapi kata dia hardware-nya nggak akan bertahan 7 tahun. Jadi kayak entah itu layar rusak lah, udah jatuh lah dari salah user sendiri, itu juga bisa. Bagi gue ya make sense ya kalau 7 tahun software udah ngelindungin tapi hardware lo udah obsolete di tahun kelima gitu. Ada satu fun fact lagi Mas. Apa itu? Ini koreksi saya kalau saya salah ya. Yang sampai saat ini udah terbukti softwarenya mereka kasih support long term itu udah proven, itu baru Apple dengan iPhone-nya. Kalau yang lain tuh sejak mereka pertama kali ngeluarin promise 7 tahun itu belum tercapai 7 tahunnya. Belum 7 tahun. Iya, belum 7 tahun gitu loh. Kapan sih pertama kali itu? Gue lupa ya. Cuman seingat gue itu belum 7 tahun gitu loh. Pertama kali Google kalau nggak salah ngasih. Tapi apa Apple pernah ngeklaim 7 tahun? Mereka nggak pernah ngeklaim. Nah, itu dia. Cuman track recordnya. Kalau kita lihat kayaknya ya round 6, 7 ya kurang lebih ya ada ya. Soalnya hal menarik yang Apple juga nggak pernah ngeklaim adalah tahan airnya. Dia kan gak pernah bilang dia IP berapa segala macam. Ternyata dipakai di air masih bisa sejak iPhone berapa tuh 13. iPhone tuh IP rating kalau gue gak salah semenjak iPhone 8 atau iPhone 10 deh. Oh iya, ada IP rating. Tapi gak pernah kayak jualan IP rating berapa gitu. Kalau sedangkan semua Android tuh IP rating. Gue lupa antara iPhone 7, iPhone 8. Iya, jadi kalau gue tanya teman gue yang nanya, ini gak apa-apa nih Apple gini, gak apa-apa. Sejauh lama gak apa-apa, cemplungin aja. Kita lahir dari zaman-zaman yang masih masukin smartphone ke beras ya dulu ya. Oke. Jawaban dari Threads itu menarik-menarik karena ada yang jawab 120 Hz ke atas itu udah gak ada gunanya. Ada benarnya mungkin yang gaming, yang gak gaming itu akan ngaruh di atas 120. Karena ada yang 165 segala macam, 120 pun dia banyak yang masih pakai 60 nganggap kalau 120 itu boros baterai. Padahal ada yang bisa menyesuaikan tadi kita omongkan AI. Ada yang jawab lagi yang udah kita bahas 5G and Wi-Fi 6. Di mana dia di daerah belum ada 5G-nya, router-router sekitarnya belum ada yang Wi-Fi 6 juga. Make sense. Ada yang ngomongin kamera collab yang kita udah jelaskan tadi bahwa itu sebenarnya berguna. High resolution kamera, ada itu yang hal-hal harusnya tinggi. Tapi setidaknya menunjukin bahwa kalau lo nggak pakai yang tingginya, yang tengahnya tuh juga cukup bagus gitu. Terus makro, battery health, yang gue setuju juga adalah reverse charging, nggak pernah gue pakai. Lo pakai? Nggak, reverse charging itu kan buat ngisi handphone lain kan taruh di sininya gitu lah. Kita kan udah power bank Mas Aryo. Itu dia. Buat apa ya? Udah gitu baterai smartphone yang utamanya juga walaupun itu sekarang udah mau sampai 10.000 juga. Ada reverse wireless charging kali ya? Ya reverse charging juga bisa, reverse wireless. Reverse charging tuh yang kalau nggak salah yang nyolok kan? Emang nggak, kalau yang nyolok juga kepake? Kalau wireless juga kepake? Dua-duanya nggak? Dua-duanya jarang gue pakai itu kok. Yes, fitur pada smartphone reverse wireless charging, suatu fitur yang both gue and Satis K2 Gadgets tadi nggak pakai. Buat apa kita beli smartphone yang ada reverse wireless chargingnya kalau kita bisa lebih praktis, lebih gampang pakai power bank ini, Acmic Omni Bank. Acmic Omni Bank ini bisa charging wireless semua smartphone yang compatible, termasuk yang magnetic ke semua iPhone yang juga compatible. Gak cuma itu, termasuk Apple Watch-nya.
Dan seperti yang pernah gue bilang di IG gue, ini juga udah CE, FCC, dan RoHS certified yang di laser di produknya, bukan cuma ditempel pakai stiker. Jadi aman, udah pasti. Ada layar tersembunyinya ini untuk indikator kapasitasnya sisa berapa, berguna banget. Dan ada built-in kabel lightning dan USB-C yang kuat banget untuk charging wired sampai gue pakai jadi back charge. Lucu ya? Balik ke video. Oh, Iya. Gue juga gak kepake dua-duanya. Karena smartphone gue mau itu nanti 7.000, 8.000 mAh juga merasa gak cukup sih masih gue. Kalau kan gue bagi-bagi ke yang lain. Karena sekarang kayak power bank gitu juga udah ada fitur wirelessnya. Kita mau ngecas kayak AirPods atau mau ngecas ini udah bisa di power bank juga. Betul. Gitu. Shout out to Acmic yang sering provide gue. Sama kok. Sama ya. Boleh tapin bareng-bareng di kita. Oke. Terus ada yang merasa audio port masih perlu nge-relay. Mungkin yang masih menghargai kabel ya bisa jadi audio file extended RAM. Apa itu benar nggak relate ke banyak orang menurut lo? Extended RAM mungkin kalau ini ada story extended RAM. Jadi kemarin itu saya ada nyobain device Motorola yang flip. Ya, Razr 60. Ya. Yang Ultra apa? Enggak, yang basic, yang rilis resmi di Indonesia. Setelah kita nyoba, harganya memang menarik. Cuman memang ada keterbatasan di spek. Speknya itu menurut kami terlalu rendah untuk bisa dealing dengan semua features yang dikasih, including RAM 8 giganya tersebut. Dan extended. Ya. Ketika saya coba di extended memory, itu sedikit lebih baik. Starternya sedikit lebih berkurang gitu misalnya ya. Kemudian ketika saya balikin ke 8 giga, itu lebih berasa. Turun Jadi lagi. Ya, jadi mungkin bisa dirasakan apa enggak tergantung spek basic handphonenya Mas Aryo. Kalau spek basicnya itu udah monster gitu ya. Udah monster, itu mungkin nggak ngaruh-ngaruh amat gitu loh. Di keseharian gitu loh. Karena basicnya udah bagus gitu loh. Dan tergantung ke pemakaian juga ya. Betul. Pakainya apa aja. Tapi kalau spek basicnya itu low atau istilahnya perbandingan antara feature dan juga speknya jomplang, itu mungkin kita masih bisa merasakan gitu loh. Jadi tergantung spek basicnya dan juga feature yang ditawarkan oleh hardware-nya. Keren. Iya. Jadi tergantung. Jawabannya tergantung extended RAM itu berguna apa enggak. Kalau nggak berguna di dia, mungkin dia speknya udah monster. Dan penggunaannya mungkin biasa aja gitu. Nggak butuh segitu banyaknya. Kalau gue tambahan dari gue yang nggak berguna adalah satu, SMS. Selama ini dapatnya cuma dari bank. OTP. Dan OTP bahkan udah lewat WhatsApp ya kadang-kadang sekarang. Dan penipuan. Kedua adalah ringtone. Yang dulu itu kita ngejar-ngejar untuk cari yang paling lucu. Dulu juga ada ringback tone. Ringback tone apa Mas Aryo? Yang itu lo kalau telepon lo nunggu lagunya ada itu ya ringback tone. Bisa bayar beli dari band mana betul gitu ya. Itu cara musisi dapat extra money juga. Sekarang nggak ada gitu. Sekarang nggak ada. Dan sebenarnya beberapa juga jawab nelpon. Nelpon biasa dengan pulsa yang ada tutnya gitu udah jarang dipakai. Betul. Jadi kayak gimana ya? Tapi itu penting kalau ada apa-apa, sesuatu fitur yang kayak kalau lo nggak ada pulsa, nggak ada sinyal, nggak ada pulsa, terus nggak ada pulsa data atau kredit data kuotanya, ya lo suka telepon kadang-kadang. Kalau polisi telepon segala ada emergency juga pakai telepon biasa. SMS sih yang mungkin sekarang udah obsolete ya. Itu dan terakhir take gue tentang flagship ini semua untuk menutup podcast hari ini. Mas Aryo, sebelumnya gue mau nanya. Apa itu? Boleh, ya? silakan. Sambil makan juga boleh. Apa? Future dari smartphone. Form factor-nya. Apakah Mas Aryo merasa kedepannya, future-nya kita masih akan tetap menggunakan smartphone atau ada device lain yang bisa menggantikan smartphone? Kita ngomong berapa tahun ke depan nih ya. Misalnya 10 masih smartphone kalau gue lihat. Gue udah coba-coba wearables apapun saat ini, yang mungkin ring sampai watch sampai yang kacamata. Susah banget untuk ngelihat Ray-Ban yang harus digini-giniin, atau Vision Pro gue nyoba cuma di tokonya doang waktu itu. Nggak kebayang harus pakai sesuatu di kepala yang jadi utama, tapi tetap smartphone sih menurut gue. Candy bar juga masih akan 10 tahun ke depan menurut gue masih akan jadi
utamanya, walaupun ada foldable. Kalau foldable makin murah pun kayaknya gue punya feeling tetap candy bar harus ada gitu. Foldable can be the second one. Foldable murah semurah apa di 10 tahun ke depan, karena kita ngomongin harga juga menarik ya sekarang ya. Saat ini terutama di mana storage, RAM, belum lagi ekspedisi, belum lagi kurs kita itu akan sulit untuk masuk. Foldable deket lebih murah di 3 tahun, 5 tahun masih pasti mahal. Itu gue. Gitu. Sepakat ya? Sepakat. Foldable masih candy bar. Oke. Terakhir gue mau tutup tentang flagship ini. Ini ada personal take gue bahwa ini analisa gembel mungkin, bahwa flagship itu bukan ajang untuk cari source of revenue utama. Itu masih source of revenue besar, tapi behind that setiap brand itu punya strategi yang beda-beda. Ada yang memang mau mempamerkan brandingnya untuk naik sehingga menjual yang mid atau low tiernya. Ada yang menjual hardware-nya atau menjual software-nya. Artinya store, misalnya Apple kan akhirnya Apple dulu di awal melihat vision bahwa App Store nih akan jadi utamanya mereka, which is true. Dan dia juga besar untuk di ekosistemnya. Terus Samsung kayak hampir semua display smartphone lain tuh juga sebenarnya pakai displaynya Samsung. Dia juga kuat di RAM ya, atau storage SSD. Dan ada yang kayak gitu untuk branding semuanya semakin kuat, karena flagship itu paling enak dimajuin sebagai gue paling canggih nih, yang membuktikan company-nya yang sebenarnya canggih dan I can provide you a lot of things more. Itu take gue tentang flagship. Kalau lo punya take sendiri untuk biar orang ngelihatnya bahwa flagship ini something else behind it. Setuju sih. Flagship itu lagi-lagi kalau kita lihat bisa berbeda nih by company. Kalau Apple kan mayoritas semuanya barang dia bisa dibilang kelas premium atau kelas flagship. Ya, jadi jualannya cuma itu doang. Cuman kalau kita lihat Android, memang mereka punya core business itu masih betul-betul tergantung sama produk-produk di segmen mid-range dan juga entry level. Data penjualan berbicara untuk support hal tersebut. Oke. Kalau kita berbicara mengenai let's say Android, untuk sekarang yang paling masih menguasai pasar di segmen mid-range itu adalah Samsung penjualannya. Dan juga kalau saya melihat Mas Aryo, flagship itu memang menjadi sebuah ground untuk brand untuk showcase apa yang mereka bisa kasih terbaik ke konsumen. Nggak harus jadi mereka punya mata pencarian utama. Betul. Misalnya kita bisa lihat Xiaomi, mereka mengeluarkan seri 17 Pro Max. Pro series mereka itu hanya rilis di China saja. Tidak mereka roll out ke global. Mereka ngasih tunjuk, mereka bisa buat ini pakai display belakangnya, ada teknologi seperti ini, tapi tidak di roll out ke global. Begitu juga kalau kita lihat brand-brand seperti Oppo, Vivo, mereka baru tahun ini berencana memasukkan varian ultranya ke ranah global. Dan juga kalau kita lihat penjualannya by numbers, saya rasa itu akan day and night dengan mereka punya lini mid-range yang menjadi mereka punya bread dan butter. Jadi sangat-sangat jauh. Jadi untuk mayoritas brand memang mid-range itu akan menjadi mereka punya bread dan butter karena akan lebih relate ke mayoritas orang. Orang yang beli flagship menurut saya itu mereka betul-betul spesifik tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Karena orang normal, orang biasa itu pakai mid-range itu udah bakal happy Mas Aryo. Apalagi di zaman sekarang. Berbeda kalau kita cerita Mas Aryo 10-15 tahun yang lalu. Maybe mid-range atau entry level, let's say mid-range lah, itu berasa kita pakai bedanya sama flagship. Jauh banget. Sekarang kalau Mas Aryo misalnya pakai handphone yang itu ada V gue, mid-range V60, V70. Happy aja kan. Maksudnya untuk kebutuhan basic tidak akan merasa ada kekurangan. Tapi flagship tetap akan ada marketnya sendiri. Cuman bilang yang nggak terbesar aja. Belum lagi software juga kan, bahwa lo beli sesuatu, dealing sesuatu di App Store itu lebih mahal pajaknya atau charge-nya dibanding di Play Store. Nah itu lo ngerasa nggak tuh, kayak misalnya subscribe something itu pajak lebih tinggi, atau nggak beli iklan di TikTok
untuk melalui App Store, melalui Apple atau melalui Android itu beda harganya. Katanya Traveloka juga gitu-gitu Ya, ada. yang gitu-gitu kan ada kan. Nah, itu dia yang mungkin sumber pendapatan juga yang diam-diam tuh gede banget. Atau Apple mungkin Mac yang ganti terus, kabel yang ganti terus, kabel gitu. Itu juga bisa jadi extra income. Anyway, thank you banget Satish. Kita udah ngomongin banyak banget hari ini. Jadi message-nya dari gue sih sebenarnya flagship is flagship, akan ada marketnya terus. Nggak harus kalian kejar flagship setiap saat. Yang baru keluar, sesuaikan dengan kebutuhan dan budgetnya masing-masing. There will always be there. There will always be fun to watch, exciting to see. Buat kita sih sebagai tech reviewer senang banget setiap kali flagship keluar. Kita ada yang dicoba, ada yang teknologi bisa segini sekarang. Itu adalah cara terdekat kita untuk teknologi yang masih bisa dibilang menurut gue affordable. Kita nggak ngomongin teknologi rocket science gitu yang nggak mungkin kita pakai. Ini commercial ready dan bisa kita coba. Nah itu berkah juga buat kita. Tapi bukan berarti ini harus disesuaikan ke semua orang sih. Jadi that's why we're here. For you to buy or not to buy. Gitu. Ada terakhir mungkin dari Satish? Anything? Sesuaikan pembelian device atau gadget kalian dengan kebutuhan. Jangan termakan dengan hype atau brand image. Betul, mantap. Thank you Pak. Terima kasih banyak Mas Aryo udah diundang. Sampai ketemu lagi. Semoga kapan-kapan gue sekamar sama lo, gak kamar sama Alessa doang. Sampai ketemu. Take over berikutnya. Bye.